Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laili Rohimatus Sa'diyah dari kelas 2B. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang prinsip-prinsip pembelajaran dan asas-asas pembelajaran. Yang saya ketahui dalam istilah belajar. Belajar merupakan suatu proses usaha seseorang untuk mendapatkan pengetahuan dan untuk mendapatkan perubahan tingkah laku. Belajar tidak hanya mempelajari mata pelajaran, tetapi di dalamnya itu ada kesenangan atau minat, ada cita-cita, ada interaksi sosial, dan ada kebiasaan. Pertama, ada prinsip-prinsip belajar. Tujuan adanya prinsip-prinsip belajar ialah untuk memotivasi siswa agar proses belajar dan pembelajaran dapat berjalan dengan baik antara guru dan siswa. Prinsip-prinsip belajar yaitu yang pertama, perhatian dan motivasi. Yang kedua, keaktifan belajar. Yang ketiga, keterlibatan langsung. Yang keempat, perbedaan individual. Yang kelima, pengulangan. Yang keenam, tantangan. Dan yang ketujuh, balikan dan penguatan. Pertama, perhatian dan motivasi. Dengan perhatian dan motivasi, maka siswa akan melakukan proses belajar atau membiasakan diri dengan belajar dengan baik sehingga ia mendapatkan hasil yang ia inginkan. Perhatian dalam belajar akan timbul pada siswa apabila bahan pelajaran sesuai dengan kebutuhannya. Dan tanpa adanya motivasi, seseorang tidak dapat melakukan kegiatan dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, keaktifan. Keaktifan yaitu aktivitas secara langsung dalam interaksi aktif dengan lingkungan sehingga dapat menghasilkan perubahan pengetahuan, pemahaman, dan sikap. Yang ketiga, ada keterlibatan langsung. Belajar dilakukan sendiri oleh siswa. Belajar tidak bisa diletakkan kepada orang lain. Menurut Edgar Dale dalam Dimyati, belajar yang baik adalah belajar melalui pengalaman. Dalam belajar melalui pengalaman langsung, siswa tidak sekedar mengamati secara langsung, tetapi ia harus terlibat langsung dalam perbuatan dan bertanggung jawab terhadap hasilnya. Yang keempat, perbedaan individual. Setiap siswa memiliki karakteristik sendiri-sendiri atau berbeda dengan yang lain. Kesadaran bahwa dirinya berbeda dengan siswa yang lain akan membantu siswa menentukan cara belajar. Yang kelima, penguatan. Pemberian penguatan guru kepada siswa bertujuan untuk meningkatkan perhatian siswa terhadap pelajaran, meningkatkan motivasi belajar siswa, meningkatkan kegiatan belajar, dan membina tingkah laku siswa yang produktif. Yang keenam, tantangan. Tantangan yang dihadapi dalam bahan belajar membuat siswa bergairah untuk mengatasinya. Bahan belajar yang baru yang banyak mengandung masalah yang perlu dipecahkan membuat siswa tertantang untuk mempelajarinya. Contohnya seperti melakukan eksperimen, melaksanakan tugas terbimbing atau melaksanakan tugas mandiri. Dan yang terakhir, balikan dan penguatan. Ikatan guru dan siswa akan semakin kuat karena guru selalu memberikan stimulus melalui penguatan sehingga siswa lebih memperhatikan pelajaran yang ia berikan. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi belajar. Di sini ada internal atau faktor dari dalam diri. Contohnya seperti kesehatan. Faktor kesehatan dapat mempengaruhi seorang karena di dalam tubuh yang kurang sehat akan mengalami gangguan pada pikiran. Contohnya lagi seperti inteligensi. Seseorang yang mempunyai inteligensi dan bakat yang tinggi dapat memberikan pengaruh terhadap hidupnya. Selanjutnya ada minat dan motivasi. Minat dan motivasi juga sangat berpengaruh kepada pembelajaran. Jika tidak ada minat dan motivasi, maka siswa tidak akan berjalan dengan baik dalam pembelajaran. Selanjutnya, cara belajar. Cara belajar yang baik akan tercipta kebiasaan yang baik dan dapat meningkatkan hasil belajar yang baik pula. Selanjutnya, eksternal atau faktor dari luar. Di sini ada keluarga. Situasi keluarga sangat mempengaruhi hasil belajar anak. Contohnya seperti status ekonomi, tempat tinggal, hubungan orang tua, perkataan, dan bimbingan orang tua. Selanjutnya, masyarakat. Apabila di sekitar kita atau tempat tinggal kita
terdiri dari orang-orang yang berprestasi, berpendidikan, dan moralnya baik. Hal ini akan mendorong anak lebih giat belajar. Selanjutnya, lingkungan. Lingkungan dapat mempengaruhi belajar anak, seperti suasana sekitar, bangunan rumah, atau tempat-tempat yang sejuk. Selanjutnya, asas pembelajaran. Asas-asas pembelajaran adalah prinsip-prinsip umum yang harus dikuasai oleh guru dalam melakukan kegiatan belajar mengajar. Yang pertama ada peragaan. Penerapan asas-asas peragaan dalam kegiatan belajar mengajar menyangkut beberapa aspek. Yang pertama ada penggunaan bermacam-macam alat peraga. Yang kedua ada meragakan pelajaran dan perbuatan, percobaan-percobaan. Dan ketiga membuat poster. Yang keempat menyelenggarakan karya wisata. Yang kedua minat dan perhatian. Yang pertama dapat menunjukkan pentingnya bahan belajar, berusaha menghubungkan apa yang diketahui siswa, merangsang siswa agar melakukan kompetisi belajar, dan yang keempat mengajar dengan persiapan yang baik. Yang ketiga motivasi. Cara yang dapat dilakukan oleh guru antara lain yang pertama menggunakan pujian verbal dan umpan balik yang informatif, bukan ancaman dan lain sebagainya. Yang kedua memberikan kesempatan kepada siswa untuk mempraktekkan pelajaran yang baru ia pelajari. Yang ketiga, meminta kepada siswa yang telah menguasai sesuatu untuk membantu temannya yang belum berhasil. Dan yang keempat, membandingkan prestasi peserta didik dengan dirinya di masa lalu dan yang sekarang. Yang keempat, apresiasi pembelajaran. Berdasarkan prinsip itu, Herbert menganjurkan langkah-langkah berikut. Yang pertama, kejelasan. Suatu diperlihatkan untuk memperdalam pengertian. Di sini guru yang terutama aktif memberi dan murid menerima. Yang kedua, asosiasi. Anak-anak diberikan kesempatan untuk menghubungkan pengertian baru dengan pengalaman-pengalaman lama. Yang ketiga, sistem. Di sini contohnya seperti menjelaskan dan ceramah. Dan yang keempat, metode. Anak-anak mendapat tugas untuk dikerjakan. Yang kelima, konsentrasi pembelajaran. Ada 3 tahapan dalam pelaksanaannya, yaitu yang pertama, tahap inisiasi. Guru dapat menarik perhatian siswa dengan alat peraga. Siswa dibentuk kelompok dan tiap kelompok diberikan permasalahannya masing-masing. Yang kedua, tahap pengembangan. Pada tahap ini, kelompok-kelompok diterjunkan langsung ke lapangan untuk mencari sumber data untuk didiskusi. Dan siswa diharapkan dapat berpartisipasi secara aktif dan guru bertindak sebagai pendamping. Dan yang ketiga, tahap kulminasi. Tahap ini, setelah semua kelompok-kelompok dapat menyelesaikan laporan yang mereka buat, maka diadakan diskusi kelas atau diskusi panel. Diharapkan para siswa berperan aktif. Yang keenam, individualisme. Guru sebagai penyelenggara kegiatan pembelajaran dituntut untuk memberikan perhatian kepada semua keunikan yang melekat pada tiap siswa. Misalnya dengan yang pertama, menentukan penggunaan berbagai metode. Yang kedua, merancang pemanfaatan berbagai media dalam menyajikan pesan. Yang ketiga, mengenali karakteristik setiap siswa sehingga dapat menentukan. Dan yang keempat, memberikan remediasi ataupun pertanyaan kepada siswa. Yang ketujuh, kooperatif. Adapun keuntungan-keuntungan kooperatif antara lain, yang pertama, mengembangkan kemampuan, mengungkapkan ide-ide, atau gagasan-gagasan dengan kata-kata secara verbal. Yang kedua, membantu anak untuk respek kepada orang lain. Yang ketiga, membantu memberdayakan setiap siswa untuk lebih bertanggung jawab dalam belajar. Yang keempat, meningkatkan prestasi akademik sekaligus kemampuan sosial. Yang kelima, mengembangkan kemampuan siswa untuk menguji ide dan pemahamannya sendiri. Yang kedelapan, evaluasi. Yang dimaksud evaluasi di sini adalah penilaian guru terhadap proses kegiatan belajar mengajar. Penilaian tersebut untuk mengetahui sejauh mana tujuan pengajaran sudah tercapai. Selain itu, untuk mengetahui hambatan-hambatan yang terjadi. Sekian materi yang telah saya sampaikan. Mohon maaf sebesar-besarnya jika ada kesalahan kata dan penulisan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.